Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, kembali lagi bersama FKMI Fikri. Pada kesempatan kali ini, kisah yang akan kita angkat adalah sahabat Rasulullah yang bernama Ammar bin Al-Jamuh. Ammar bin Al-Jamuh adalah seorang sahabat Rasulullah yang memiliki keterbatasan fisik, yaitu kakinya pincang. Namun demikian, meski kondisi fisiknya yang tidak sempurna, ia memiliki keberanian dan tekad yang kuat untuk dapat berjuang di jalan Allah. Ammar bin Al-Jamuh adalah seorang pemuka Bani Salamah yang disegani. Ia adalah salah seorang pemimpin Yathrib pada masa jahiliyah. Sebelum masuk Islam, ia menyembah berhala Manat. Berhala Manat ini merupakan patung yang terbuat dari kayu yang indah dan mahal harganya. Dikisahkan, Ammar bin Al-Jamuh memiliki 4 orang anak laki-laki, diantaranya Falat, Mu'awwais, Mu'azzad, dan Abu Aiman. Ammar bin Al-Jamuh juga memiliki seorang istri yang bernama Hindun. 4 orang anak dan istrinya tersebut sudah terlebih dahulu masuk Islam daripada Ammar bin Al-Jamuh. Pada suatu hari, sang ayah mengetahui keislaman mereka. Saat mengetahui anaknya belajar agama Islam, ia meminta anaknya mengatakan tentang yang didengarkannya. Lantas, anaknya yang bernama Mu'azzaz membacakan surah Al-Fatihah. Ammar bin Al-Jamuh terpesona mendengar surah Al-Fatihah tersebut. Namun, saat itu ia masih saja meminta petunjuk kepada berhala Manat. Hingga kemudian, beberapa pemuda mengikat berhala Manat dengan bangkai anjing di sebuah sumur. Ammar bin Al-Jamuh kemudian tersadar dan mulai berpikir bahwa berhala itu tidak memiliki kekuatan apapun dan tidak bisa melindungi dirinya dari aniaya orang lain. Ia akhirnya memutuskan untuk dapat masuk ke agama Islam. Ammar bin Al-Jamuh membersihkan badan dan pakaian serta memakai wewangian sebelum menemui Rasulullah SAW. Ia pun menyesali segala dosa-dosanya selama dalam kemusyrikan. Setelah masuk Islam, ia mengerahkan seluruh hidupnya, hartanya, dan anak-anaknya dalam menaati perintah Allah dan Rasul-Nya. Pada saat perang Uhud, Ammar bin Al-Jamuh memiliki niat untuk berperang bersama Rasulullah SAW. Namun, anak-anaknya ingin menahannya agar tidak usah ikut berperang lantaran keadaan fisiknya yang tidak memungkinkan. Mereka pun berkata kepada ayahnya, "Allah memaafkanmu." Ketika Islam memasuki kota Yathrib, usia Ammar bin Al-Jamuh sudah lewat 60 tahun. Sehingga ia terbilang sudah renta, ditambah kondisi fisiknya yang pincang. Ammar bin Al-Jamuh lantas datang menghadap Rasulullah sembari berkata, "Wahai Rasulullah, anak-anak saya ingin menahan saya dari peperangan ini. Mereka menahan agar tidak ikut pergi bersamamu. Demi Allah, saya ingin melangkah dengan kepincangan ini di dalam surga." Rasulullah SAW pun berkata, "Allah telah memaafkanmu. Engkau tidak diwajibkan berjihad." Rasulullah juga berkata kepada anak-anaknya, "Kamu tidak boleh menahannya. Semoga Allah memberikan syahid kepadanya." Namun karena tekadnya, Rasulullah kemudian mengizinkannya untuk ikut serta dalam perang Uhud. Ia kemudian pergi menghadap kiblat sambil mengucapkan, "Ya Allah, jangan kembalikan aku kepada keluargaku dalam keadaan sia-sia." Ia pun gugur sebagai syahid. Dalam riwayat lain disebutkan, Ammar bin Al-Jamuh datang menghadap Rasulullah SAW seraya berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu jika aku berperang fi sabilillah hingga aku terbunuh? Apakah di dalam surga aku akan berjalan dengan kaki yang tidak cacat?" Rasulullah pun menjawab, "Iya." Ia selanjutnya gugur sebagai syahid pada perang Uhud. Rasulullah kemudian melewati jasadnya, anak saudaranya, dan seorang hamba sahayanya dan mengubur mereka dalam satu kubur. Disebutkan juga, Rasulullah SAW memerintahkan untuk memakamkan jasad Abdullah bin Ammar bin Haram dan Ammar bin Jamuh dalam satu liang lahat. Sebab semasa hidup, mereka adalah sahabat yang setia dan saling menyayangi. Ia juga dimakamkan satu liang dengan putranya, Khalad bin Ammar.
Dengan demikian, riwayat itu mengandung dalil bahwa orang yang dimaafkan untuk tidak ikut berjihad ialah karena sakit ataupun pincang. Mereka boleh tetap ikut berperang namun tidak diwajibkan. Masya Allah sekali ya, kisah dari Ammar bin Al-Jamuh. Dengan keterbatasan yang dimilikinya, dia tidak gentar untuk dapat berjihad di jalan Allah. Kisah ini sangat patut kita teladani sebagai umat Rasulullah SAW. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sampai berjumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.